إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله خير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم شر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Bapak sekalian, jemaah salat maghrib Masjid Al-Ihsan, semoga Allah Azza wa Jalla berikan kepada kita rahmat dan juga pengampunannya. Alhamdulillah, segala puji yang milik Allah Azza wa Jalla. Tidaklah kita bisa berkumpul di salah satu dari rumah-rumah Allah Azza wa Jalla dalam rangka jalankan salah satu ibadah yang agung, salat maghrib berjamaah, kemudian dilanjutkan dengan kita mengkaji bersama kitab yang sangat bermanfaat, yaitu kitab Al-Mufrad, kecuali karena Allah Azza wa Jalla memberikan kepada kita taufiknya, maka pujian dan sanjungan hanya milik Allah Azza wa Jalla. Adapun kita tidak patut untuk mendapatkan pujian, karena hanya Allah Azza wa Jalla sang pemilik pujian. Justru kita harus terus bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla atas segala hal yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan. Di antaranya kita masih bisa diberikan oleh Allah kesempatan untuk belajar, untuk menuntut ilmu, untuk mendengarkan Al-Quran serta hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam keadaan aman, dalam keadaan tentram, tidak ada suara bom, tidak ada ketakutan, tidak ada hal yang membuat kita bersedih. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala terus memberikan keamanan pada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Kita masuk pembahasan pada bab 163, bab Fadlul Kabir, bab keutamaan orang yang sudah tua, orang yang memiliki umur yang lebih besar ya, usianya dari kita. Qala rahimahullahu ta'ala, haddatsana Ahmad ibn Isa qala haddatsana Abdullah ibn Wahab an Abi Sakhr an ibn Qusayt Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu an Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam qala man lam yarham saghirana wa ya'rif haqqa kabirina falaysa minna. Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala meriwayatkan dari gurunya Ahmad ibn Isa, yang diberi gelar oleh Imam Ahmad Syekhul Islam, salah seorang imam, dari Abdullah ibn Wahab, dari Abi Sakhr, dari Ibnu Qusaytin, dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Dan perawi yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari itu perawi yang thiqah, alhamdulillah, maka hadisnya menjadi hadis yang sahih. Dan hadis ini juga diriwayatkan oleh Imam Baihaqi dalam kitab
Syu'abul Iman, dan juga dalam kitab Al-Mustadrak karangan Imam Hakim rahimahullahu ta'ala. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man lam yarham saghirana." Siapa saja yang tidak menyayangi orang yang lebih muda di antara kita, wa yahrif haqqa kabirina, dan tidak mengenal hak orang yang lebih besar dari kita umurnya, falaysa minna, maka bukan termasuk golongan kami. Hadis yang agung. Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat menganjurkan kepada seorang muslim juga muslimah untuk menyayangi orang yang lebih muda usianya, dan juga menghormati kedudukan serta hak orang yang lebih tua dari kita. Dan adab ini adalah adab yang sangat mulia yang Nabi sallallahu alaihi wasallam perintahkan kepada kaum muslimin. Karena tidaklah seseorang berarti di antara dua kedudukan, imma ada orang yang lebih kecil umurnya dibandingkan dia, atau orang yang ada di hadapannya itu lebih tua. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk menyayangi yang lebih muda dan menghormati serta memuliakan kedudukan orang yang umurnya lebih tua. Kita bisa mengambil pelajaran dari hadis ini bahwasanya agama Islam sangat mempertimbangkan masalah umur dalam berkomunikasi serta bergaul. Ketika mendapati seorang yang lebih muda dari dia memberikan kasih sayang, dia menyayangi, dia memberikan perhatian karena umurnya lebih muda. Sedangkan ketika dia mendapati ada orang yang lebih tua darinya, dia menghormati, dia memuliakan, dia menghargai, serta menjadikan orang yang lebih tua dari dia minta pendapatnya serta nasihatnya. Ini merupakan akhlak Islam yang agung, ya jamaah sekalian rahmat Allah Subhanahu wa taala. Bahkan faedah yang kita bisa ambil dari hadis ini, Nabi SAW tidak menganggap bagian dari beliau SAW. Dan para ulama menyebutkan ketika Nabi SAW mengatakan falaysa minna, bukan merupakan bagian dari kami, ini termasuk dosa besar yang dikatakan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu ta'ala, senada dengan beberapa hadis yang lain. Kata Nabi SAW, "Man raghiba an sunnati falaysa min." Siapa yang tidak suka atau membenci sunnahku, maka bukan berasal dari golonganku. Itu juga hadis, "Man ghasyana falaysa minna." Siapa yang curang, siapa yang menipu kami, maka bukan berasal dari golongan kami. Berarti perkara yang sangat perlu diperhatikan jamaah sekalian rahmat Allah Subhanahu wa taala, akhlak dan adab yang mulia ketika kita bertemu dengan orang yang lebih muda dari kita dan juga orang yang lebih tua. Yang lebih muda kita berikan
kasih sayang, perhatian. Dan yang lebih tua kita berikan penghormatan, kemuliaan disebabkan dia lebih dahulu hidup di dunia ini. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melakukannya jamaah sekalian yang Allah Subhanahu Wa Taala. Jika melihat anak yang masih kecil, beliau Shallallahu Alaihi Wasallam bergurau dengannya, sebagaimana yang kita sudah pernah bahas, yaitu kepada Abu Umair. Nabi SAW mengatakan, ya Abu Umair, mada fa'alan nughayr. Wahai Abu Umair, apa yang engkau lakukan dengan burung kecil? Abu Umair itu masih kecil, umurnya 6 tahun. Sedangkan siapa beliau SAW? Tapi beliau masih berdialog. Nabi SAW masih memperhatikan. Itu juga Nabi SAW memuliakan para pembesar, pada raja-raja Romawi, pada raja Persia. Nabi SAW memuliakan mereka dan mengajak mereka untuk masuk ke dalam Islam. Aslim taslam. Kau masuk Islam maka engkau akan selamat. Jemaah sekalian Allah Subhanahu Wa Taala, hendaknya kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW beradab dengan alaknya baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukan sebaliknya. Jika kita bertemu dengan seorang yang lebih muda, kita justru berbuat kasar karena kita merasa lebih tua, berbuat semena-mena. Sedangkan ketika bertemu dengan orang yang lebih tua, kita merasa sombong, merasa lebih daripada orang yang berada di hadapan kita yang lebih tua. Sedangkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan untuk menghormati orang yang lebih tua. Dari hadis ini juga kita bisa mengambil pelajaran jamaah sekalian, bahwasanya kasih sayang sangat diperlukan bagi seorang yang masih muda, terutama anak kecil. Karena mereka hatinya masih lembut, hatinya masih sangat lembut, sangat perlu perhatian, sangat perlu kasih sayang, hingga dia merasa ketentraman dan kenyamanan dalam kehidupannya. Ini kita dapat di jamaah sekalian, para remaja ya, anak-anak yang tidak memiliki perhatian dan kasih sayang biasanya melakukan sesuatu yang tidak bermoral. Nanti bisa dapati para pembegal misalnya, jadi anak-anak muda atau yang suka berbuat anarkis. Antum bertanya, apakah kedua orang tuanya menyayanginya? Biasanya kita dapati dari keluarga broken home, benar gak jawab? Atau dari keluarga yang ayahnya sangat keras, hingga dia tidak memiliki sifat kasih sayang. Dia dapati di keluarganya ayah ibunya sering marahi, dan dia tahu berarti kehidupan ini harus penuh dengan apa? Kekejaman, kebengisan. Sedangkan berbeda ketika seorang anak diliputi dengan kasih sayang dari kedua orang tuanya, maka akan dapati jamaah sekalian, anak tersebut akan memiliki sopan santun dan mengenal akan kasih sayang, dan dia berusaha juga untuk menebarkan kasih sayang karena dia senang orang tuanya, orang-orang yang di sekelilingnya memberikan perhatian kepada dia, memberikan kasih sayang kepada dia, hingga dia memiliki akhlak yang
mulia. Dari hadis ini juga kita bisa mengambil pelajaran jemaah sekalian yang Allah Subhanahu wa taala, seorang hendaknya menghormati dan memuliakan orang yang lebih tua umurnya. Karena orang yang lebih tua pengalaman hidupnya lebih banyak dan wawasannya serta pengetahuannya secara umum lebih banyak. Kalau bahasa ungkapannya lebih apa coba? Asam garam ya apa? Asam garam kehidupan dia sudah melewatinya juga. Maka tentu nasihat serta arahannya sangat dibutuhkan bagi anak-anak atau bagi seorang yang umurnya lebih muda darinya. Dari hadis ini juga kita bisa mengambil pelajaran jemaah sekalian yang Allah Subhanahu wa taala, bahwa kehidupan bersosial dalam agama Islam sangat diperhatikan. Hubungan antara sesama muslim sangat diperhatikan oleh agama ini. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala firman, "Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun." Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu saling bersaudara. Ketika mendapati seorang yang lebih tua, dia menghormatinya seolah-olah orang tua. Dan ketika mendapati di hadapannya saudara sama muslim yang lebih muda umurnya, seolah-olah dia itu anaknya atau saudaranya yang lebih muda, hingga dia menyayanginya. Fa aslihu baina akhawaykum, maka perbaikilah hubungan di antara mereka. Sesama manusia pasti ada kesalahan jemaah. Sesama manusia pasti ada salah pandang, salah pemahaman. Tapi seorang yang beriman, seorang yang memiliki akhlak yang mulia, dia berusaha untuk saling menghargai, saling menghormati, kemudian selalu mengadakan yang namanya islah, perbaikan jemaah. Karena orang-orang yang beriman itu semuanya bersaudara. Wattaqullaha la'allakum turhamun. Dan bertakwalah kepada Allah agar kalian diberikan rahmat dan kasih sayang oleh Sang Pemilik rahmat dan kasih sayang, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu beberapa faedah yang kita bisa ambil dari hadis itu. Kata Imam Bukhari rahimahullahu taala, qala hadatsana Ali qala hadatsana Sufyan qala hadatsana Ibnu Jurayj an Ubaidillah ibn Amir an Abdullah ibn Amr bin al-As yablughu bihi an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala man lam yarham saghirana wa ya'rif haqqa kabirana falaysa minna. Wa hadatsana Muhammad bin Sallam qala hadatsana Sufyan ibn Uyayna an Ibnu Jurayj sami'a Ubaidullah bin Amir hadits an Abdullah bin Amr bin al-As yablughu bihi an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa dzakara mithlahu. Dan hadis yang selanjutnya hampir sama jamaah sekalian, tapi dari jalur yang lain, dari gurunya Ali, ini Ali bin Abdullah al-Madini, guru Imam Bukhari, yang katakan oleh Imam Bukhari, tidak pernah aku merasa gugup, merasa canggung terhadap seseorang kecuali ketika di hadapan guru Ali bin Abdullah al-Madini. Dari Sufyan, ketika diambil riwayatnya oleh Ali bin Abdullah al-Madini, ini Sufyan maksudnya Sufyan ibnu Uyainah, dari Ibnu Jurayj, Abdul Aziz ibnu Abdul Malik ibnu Jurayj, dari Ubaidillah bin Amir, dari Abdullah bin Amr ibn al-As radhiyallahu taala anhuma.
salah seorang sahabat yang mulia, seorang yang abid, seorang ahli ibadah, sampai kepada perkataan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi SAW bersabda, siapa yang tidak menyayangi orang yang lebih muda dari kami, wa ya'rif haqqa kabirana, dan mengetahui hak orang yang lebih tua dari kami, falaysa minna, maka bukan termasuk golongan dari kami. Juga riwayat yang lain dari gurunya Muhammad bin Salam yang Al-Bikandi, dari Sufyan bin Uyainah, dari Ibn Abi Nujaihin, dari Ubaidullah bin Amir, dari Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu ta'ala anhu, dan menyebutkan hadis yang semisalnya. Nah, ini hadis selanjutnya jemaah sekalian, kata Imam Bukhari rahimahullahu ta'ala, haddatsana Abdah an Muhammad ibn Ashab an Amr ibn Shu'aib an abihi an jaddihi qala qala Rasulullah SAW, laisa minna man lam ya'rif haqqa kabirana wa yarham saghirana. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, dan hampir sama lafadznya, laisa minna, bukan berasal dari kami seorang yang tidak mengetahui hak orang yang lebih tua dari kami, wa yarham saghirana, dan menyayangi mereka yang lebih muda umurnya dari kami. Tapi Al-Imam Bukhari rahimahullah ta'ala meriwayatkan jalurnya dari Abdah, ini Abdah ibn Sulaiman, dari Muhammad bin Ishaq. Para ulama menyebutkan Muhammad bin Ishaq, beliau adalah seorang yang dhaif. Kalau seandainya meriwayatkan hadis, apalagi beliau meriwayatkannya dengan an-ana an Amr bin Shu'aib, maka ditambah lagi kedhaifannya. Jadi jalur ini adalah jalur yang dhaif. Adapun dari Amr bin Shu'aib an abihi an jaddihi, Amr bin Shu'aib dari bapaknya, dari kakeknya. Ini kata para ulama, riwayat Amr bin Shu'aib ini riwayat yang hasan insyaallah ta'ala. Tapi karena ada Muhammad ibn Ishaq, maka hadisnya menjadi dhaif. Adapun kata para ulama, Muhammad ibn Ishaq ketika menceritakan tentang sirah, tentang perjalanan hidup Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka beliau adalah imamnya, niat munsifnya alul hadis, adilnya seorang ulama. Kalau seandainya meriwayatkan hadis, beliau termasuk yang dhaif. Tapi kalau sudah meriwayatkan tentang sirah, maka perkataannya adalah perkataan yang dibenarkan, thiqah dalam meriwayatkan sirah. Hadis ini hampir sama dengan apa yang kita sudah bahas, bahwasanya wajib bagi seorang muslim untuk memuliakan, menghormati orang yang lebih tua dan menyayangi orang yang lebih muda umurnya. Ada yang disebutkan oleh Syekh Muhammad Sayyid Ruslan hafizallahu ta'ala, bahwasanya ketika menyayangi seorang hendaknya berniat ini merupakan sebuah ibadah. Itu juga ketika menghormati, karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang memerintahkannya, maka hendaknya dia melakukannya karena ibadah, walaupun secara adat jamaah. Kalau seandainya Islam tidak menganjurkan kita untuk melakukan akhlak yang disebutkan, tentu secara adab akhlak seseorang sangat dianjurkan jamaah, apalagi Islam memerintahkannya. Nah, kemudian kita bisa mengambil pelajaran juga bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah Nabi yang penuh dengan kasih sayang, Nabi yang Allah Subhanahu Wa Taala jadikan sebagai contoh teladan
bagi umatnya, ya laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Dari hadis ini juga kita bisa mengambil pelajaran jamaah sekalian bahwa jika umat muslim, kaum muslimin tidak menjalankan apa yang diperintahkan oleh Nabi SAW dari sisi akhlak, maka akan terjadi jamaah sekalian permusuhan. Yang muda tidak hormat kepada yang lebih tua, sedangkan yang tua berbuat kasar, buat semena-mena, tidak berkasih sayang. Ini akan merusak persaudaraan, akan menghilangkan keakraban dan juga akan menghadirkan permusuhan jamaah sekalian yang Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadis yang terakhir dalam bab ini, kata Imam Bukhari rahimahullah taala, hadatsana Mahmudun qala hadatsana Yazid ibn Harun akhbarana qala akhbarana Al-Walid ibn Jamil an Al-Qasim bin Abdurrahman an Abi Umamah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man lam yarham saghirana wa yujilla kabirana falaysa minna. Imam Bukhari rahimahullah ta'ala meriwayatkan dari gurunya Mahmud, dari Yazid ibn Harun, dari Walid ibn Jamil, dari Qasim bin Abdurrahman bin Abi Bakar, dari Abi Umamah al-Bakhili radhiyallahu ta'ala anhu, bahwasanya Nabi SAW bersabda, man lam yarham saghirana, siapa yang tidak berkasih sayang kepada orang yang lebih muda, wa yujilla kabirana, ini ada tambahan lafaz yujilla. Kalau yang tadi ya'rif, ya. Apa perbedaannya? Kalau yujilla artinya jalla yujillu artinya yu'azzim, memuliakan, membesarkan kedudukan orang yang lebih tua. Falaysa minna, maka bukan berasal dari golongan kami. Jadi dia antara salah satu penghormatan dan kemuliaan kepada orang yang lebih tua. Rasanya wajib bagi seseorang untuk memuliakan dan mengagungkan kedudukan orang yang lebih tua dari umurnya. Allah Ta'ala alam. Masuk bab yang selanjutnya, bab ijlalul kabir, bab mengagungkan dan memuliakan orang yang lebih tua. Qala rahimahullahu ta'ala hadatsana Bishr bin Muhammadin qala akhbarana Abdullah qala akhbarana Auf an Ziyad ibn Mikhraq qala Abu Kinanah anil Ash'ari qala inna min ijlalillahi ikrama dhi syaibatil muslim wa hamil Qur'an ghairul ghali fihi wal jafi anhu wa ikrama li sultanil muqsid. Al-Imam Bukhari rahimahullah ta'ala meriwayatkan dari gurunya Bishr bin Muhammad, dari Abdullah bin Mubarak, dari Auf, dari Ziyad bin Mikhraq, dari Abu Kinanah, dari Al-Ash'ari. Al-Ash'ari ini maksudnya Abu Musa Al-Ash'ari radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau berkata, inna min ijlalillahi ikramati syaibatil muslim, di antara bentuk mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala yaitu seseorang memuliakan orang yang lebih tua umurnya. Di syaibah ini maksudnya yang sudah beruban. Syaibah itu uban, berarti maksudnya memuliakan orang yang lebih tua. Wa hamil Quran, dan orang yang membawa Al-Quran. Apa maknanya membawa Al-Quran jamaah? Mereka yang menghafalnya, yang mengetahui tentang makna Al-Quran. Ghairul ghali fihi, tanpa berlebihan, tanpa mengagungkan secara berlebihan. Wal jafi anhu, dan juga tidak
merendahkan kedudukannya. Wa ikrama dzi sultanil muqsid, dan memuliakan seseorang yang memiliki kekuasaan akan tapi dia adil. Ini adalah asar yang mauquf ya. Asar yang mauquf, dan dalam riwayat Abu Daud rahimahullahu taala dalam sunannya, hadis ini dirafakan ya, disampaikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berarti pada asalnya ini berasal dari hadis, dan Syekh Al-Albani rahimahullahu taala menghasankannya. Dari asar ini kita bisa mengambil pelajaran jamaah sekalian mata Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya di antara bentuk kita mengagungkan Allah Subhanahu wa taala adalah menghormati orang yang lebih tua. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, berarti di antara bentuk pengagungannya adalah kita jamaah sekalian mata Allah Subhanahu wa taala mengagungkan orang yang lebih tua, syaibah, yang sudah berubah. Dan jamaah sekalian mata Allah Subhanahu wa taala, yang kedua kita bisa ambil pelajaran adalah manzilatul Quran, kedudukan Al-Quran. Bahwasanya orang yang menghafalkannya, orang yang memahami makna dari Al-Quran, itu maksudnya di sini adalah para ulama dan penuntut ilmu, maka kita harus menghormati mereka. Kita harus menjadikan mereka sebagai salah satu yang dipertimbangkan perkataannya, karena mereka sangat erat hubungannya dengan Al-Quran. Kan tapi Abu Hasan Al-Asy'ari rahimahullah radhiyallahu taala anhu mengingatkan bahwasanya tidak boleh terlalu berlebihan ketika memuliakan mereka, ghairul ghali fihi wal jafi anhu, dan juga tidak boleh kita merendahkan kedudukan mereka, karena sebagaimana perkataan seorang syair, inna kullu tarfai min hadza dzamimun, terlalu berlebihan dan juga merendahkan dan mencepelekan itu semua perbuatan yang tercela. Dan Islam ini adalah agama yang pertengahan, tidak berlebihan dan juga tidak merendahkan. Udah masuk Isya belum jemaah? Sebelum ya? 1 menit lagi. 1 menit. Dari hadis ini atau asar ini kita bisa mengambil pelajaran juga jemaah sekalian, memuliakan seorang yang memiliki kekuasaan, al-muqsid, yang dia adil. Dan seorang muslim wajib menjaga kedudukan seorang penguasa, sawa'an fi hadratihi aw fi ghiyabihi, kata Syekh Muhammad Said Rustam. Sawa'an, sama saja ketika berada di hadapannya atau ketika tidak ada di hadapannya. Wajib seorang muslim memuliakan penguasa dan tidak merendahkannya. Nah, itu terlebih dahulu jemaah, nanti kita akan lanjutkan faedah yang kita bisa ambil dari asal ini. Fadhal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Sini ada faedah yang sangat bermanfaat dari Syekh Muhammad Said Ruslan hafizallahu taala tentang memuliakan pemimpin. Sebutkan di antara bentuk pemuliaan seorang kepada pemimpin, menyebutkan tentangnya kebaikan, kemudian mendoakan kebaikan baginya,
kemudian memberikan nasihat jika seandainya mampu memberikan nasihat secara langsung kepada pemimpin tersebut. Wa adamul khuruji alaihi, dan tidak mengangkat senjata atau melawan pemerintah. Wa adam dzikri mathalibihi, dan tidak menyebutkan tentang kekurangan in kana hunaka syai'un, jika seandainya pemimpin tersebut memilikinya. Faqad yakunu sultanul muslim yaqa'u fi syai'in minal jawri aw at-taqsir fala yajuzu tashhir bi uyubihi. Bisa jadi seorang muslim atau seorang pemimpin yang muslim terjatuh di dalam kezaliman atau kekurangan di dalam pemerintahannya, maka tidak boleh menyebarkan aib-aibnya. Lima fi baqa'i sultani fil iklim minal masalih wal manafi' ma la yakhfa 'alal uqala. Karena keberadaan pemimpin di dalam sebuah wilayah itu akan mendatangkan maslahat dan juga manfaat yang tidak tersembunyi bagi orang-orang yang berakal. Bagaimana perkataan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, satu hari tidak memiliki pemimpin itu lebih buruk daripada 1000 hari bersama pemimpin walaupun zalim. Kalau satu hari tidak ada pemimpin, maka akan terjadi apa jemaah? Huru hara. Bagaimana pernah terjadi di tahun berapa jemaah? Saat presiden dilengsengkan, itu tokoh-tokoh dijarah pun tergajah. Karena ada pemimpin, nggak ada yang melakukan amar ma'ruf nahi munkar, nggak ada yang melakukan penangkapan, pemimpin yang nggak ada. Maka adanya pemimpin walaupun zalim misalnya jamaah itu lebih baik, karena tetap ada maslahat dan juga manfaat kalau seandainya keberadaannya ada di tengah-tengah masyarakat. Fallahu yuhaqqiqu bihi khairan katsiran lil ummah wa yadfa'u bihi syarran mustatiran. Dan Allah sangat menghendaki kebaikan yang banyak bagi umat dan menolak serta menghindarkan bagi umat keburukan yang besar. Wa hadza amrun musallamun bihi inda uqala. Dan perkara ini sangat diterima bagi orang yang berakal, apalagi bagi yang memiliki agama. Dalam pandangannya orang yang berakal, keberadaan seorang pemimpin itu sangat dibutuh. Apalagi ditambah dengan nas-nas serta dalil yang menguatkannya. Fi kulli zamanin wa fi kulli makan, pada setiap waktu dan pada setiap tempat. Idla buddalil ummati min sultanin yu'amminullahu bihi al-bilad wal ibad. Karena harus pada setiap wilayah atau perkumpulan manusia seorang pemimpin yang dijadikannya dengannya Allah Subhanahu wa taala memberikan keamanan bagi negara tersebut dan juga para hamba-hambanya. Hadis yang terakhir jemaah sekalian, kata Imam Bukhari rahimahullah taala, qala hadatsana Muhammad bin Salam qala akhbarana Jarir an Muhammad bin Ishaq an Amr bin Shu'aib an abihi an Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laisa minna man lam yarham saghirana wa yuqir kabirana. Hadis dari Muhammad bin Salam dari Jarir bin Abdullah Ad-Dabbi dari Muhammad bin Ishaq dari Amr bin Shu'aib dari ayahnya dari kakeknya dari Abdullah bin Amr bin Al-As, ya, bukan dari kakeknya tapi dari Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu taala anhu bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, laisa minna man lam yarham saghirana wa yaqir kabirana. Bukan berasal dari kami mereka yang tidak menyayangi orang yang lebih muda dan memuliakan orang yang lebih tua. Dan hadisnya sudah kita bahas pada bahasan sebelumnya.
Alhamdulillah taala alam. Wassalamualaikum warahmatullahi Muhammadin wa ala alihi wasallam. Masih ada waktu jamaah sekalian, fadhol yang ingin bertanya dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setiap orang menghargai pendapatnya adalah merupakan kebaikan. Bagaimana pendapat sekarang ini ada mengatakan bahwa beda pendapat adalah suatu anugerah. Apakah itu betul perkataan seperti itu? Padahal perbedaan itu adalah seakan-akan malapetaka. Ada sebuah perkataan yang disandarkan kepada Nabi SAW, namun ini adalah penyandaran yang keliru ya. Kata Nabi SAW mengatakan ikhtilafu ummati rahmah. Perbedaan pendapat dalam umatku itu adalah kasih sayang. Kata ulama hadisnya adalah hadis yang palsu. Jamaah sekalian mata Allah Subhanahu wa taala, perselisihan itu terbagi menjadi dua. Perselisihan yang berkaitan dengan keyakinan serta akidah, maka perselisihan ini dilarang. Perselisihan dilarang karena akidah merupakan sumber rujukan keyakinan seseorang. Kalau seandainya perselisihan dalam masalah keyakinan itu diterima, maka akan terjadi kekacauan jamaah sekalian. Dan mungkin seorang yang berakidah sunnah itu sama dengan keyakinannya orang Syiah. Itu juga tidak mungkin ahlu sunnah keyakinannya sama dengan kelompok Khawarij, kelompok Murji'ah, kelompok Mu'tazilah, kelompok Jahmiyah. Yakinan, maka tidak boleh ada yang namanya perselisih. Makanya para sahabat Rasulullah SAW, mereka bersatu di atas sumber rujukan utama, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Jamaah sekalian mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini yang dikatakan oleh para ulama, bahwa akidah keyakinan tidak boleh ada yang namanya perselisih. Dan Nabi SAW, "Tataftariqu ummati ala 73 firqatan." Umatku akan terpecah menjadi 73 golongan. Dan Nabi SAW tidak mengatakan boleh semuanya atau mereka dipuji, tidak. Nabi SAW mengatakan kulluha finnar. Semuanya diancam untuk masuk ke dalam neraka. Berarti tidak boleh karena ancamannya besar. Illa wahidah, kecuali satu. Para sahabat bertanya, "Man hiya ya Rasulullah?" Siapa dia? Qala hiyal jamaah. Dia yang selalu berada di atas jamaah, yaitu apa? Berada di atas kebenaran. Dalam ayat yang lain, "Ma ana alaihil yauma wa ashabi." Apa yang aku dan para sahabatku beragama di saat itu. Kalau kita ingin masuk surga, maka hal yang mutlak adalah kita harus mengikuti tata cara beragamanya siapa? Rasulullah dan para sahabatnya. Dan perhatikan, Nabi SAW tidak menyebutkan salah satu golongan atau namanya, tapi beliau menjadikan rujukannya adalah sunnah Nabi SAW, beliau sendiri dan para sahabat Rasulullah SAW. Kalau seandainya seorang muslim ingin meraih surga, dari mengatakannya Nabi SAW, hadis riwayat oleh Imam Abu Dawud, Imam Tirmidzi, Imam Nasa'i, Ibnu Majah, Imam Ahmad. Hadisnya sahih. Adapun yang kedua itu perselisihan dalam masalah fikih. Perselisihan dalam masalah apa? Fikih. Maka di sini para ulama memberikan rukhsah. Ingat apa jemaah? Rukhsah, keringanan. Karena pendapat fikih ini memiliki banyak sekali pandangan. Sejak dahulu para sahabat Rasulullah SAW berselisih dalam masalah fikih. Dan Nabi SAW tidak mencela. Tapi Nabi SAW memberikan apa? Memberikan
penentuan siapa yang benar. Abu Bakar dan Umar pernah berselisih dalam masalah fikih, misalnya dalam masalah waris. Tapi mereka tetap saling mencinta. Maka jamaah sekalian yang Allah Subhanahu wa taala adapun dalam masalah fikih, maka diperbolehkan di situ ada yang namanya perbedaan pendapat. Tapi sejak zaman dahulu jamaah sekalian yang Allah Subhanahu wa taala, perbedaan pendapat dalam masalah fikih tidak membuat kaum muslimin saling bermusuhan sampai akhirnya ada yang namanya ta'assub. Apa itu ta'assub? Fanatik, terlalu berlebihan dalam membela sebuah pendapat hingga memancangkan permusuhan. Ini yang dilarang jamaah sekalian. Berselisih dalam pendapat fikih diperbolehkan saja, tapi ketika perselisihan menyebabkan kaum muslimin saling bermusuhan, kan disebutkan dahulu sebelum akhirnya Al-Saud, ya, Raja Saudi akhirnya menjadikan di Masjidil Haram satu imam. Itu sebelumnya jamaah setiap mazhab punya imam sendiri dan waktu sholat sendiri. Jadi seorang yang masuk Masjidil Haram cari mazhab mana. Saya mazhab Syafi'i, ada imamnya katanya. Jadi sampai ada 4 imam juga. Itu yang dinamakan ta'assub, yang sangat dilarang. Masa satu waktu sholatnya tapi ada 4 imam sesuai dengan mazhab. Oleh Raja Saudi Al-Saud akhirnya apa? Beliau menjadikan satu imam sampai sekarang. Adapun dalam masalah fikih, maka para ulama menyebutkan ada rukhsah keringanan karena hamalul wujuh fikih itu banyak sekali pandangan yang dilihat oleh para ulama. Namun tetap sekali lagi seorang harus mencari yang lebih mendekati Al-Quran dan Sunnah. Kata Allah Subhanahu wa taala, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah wa Rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Ketika kalian saling bersilang pendapat di dalam sebuah permasalahan, maka kembalikanlah kepada Allah, yaitu Al-Quran, dan kepada Rasul. Kalau Rasulullah SAW sudah meninggal, maka tersisa sunnah. In kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Jika kalian benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhir. Dzalika khairu, itu lebih baik dan kesudahannya juga lebih terpuji. Nah, ada yang bertanya lagi jemaah? Itu sudah. Kita cukupkan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.